Shalom, devosi Keluaran pasal 12. Biasanya orang merayakan hari ulang tahun dengan makan bersama, baik dengan keluarga, teman atau sahabat, juga dengan kekasih hatinya, ataupun juga dengan yang lain. Dan perayaan ulang tahun itu dilakukan untuk mengingat peristiwa yang luar biasa yang dialaminya sejak dari kelahiran sampai dia merayakan ulang tahun itu. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh Israel atas perintah Tuhan. Sebelum tulah yang ke-10 dijatuhkan oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Israel untuk menyembelih anak domba dan memakan dagingnya bersama dengan roti yang tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi Israel yang akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini telah disaksikan oleh Israel, mulai dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9. Dan sebentar mereka akan melihat tulah yang ke-10. Ya. Peringatan ini merupakan peringatan yang baru dalam kehidupan Israel. Namun demikian, peringatan ini harus dilakukan terus-menerus agar nantinya keturunan Israel senantiasa mengingat kuasa Tuhan yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan orang Israel yang telah membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Di dalam kekristenan juga ada perayaan-perayaan hari keagamaan yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu dalam sejarah kekristenan. Namun sebaliknya, peringatan akan kebaikan Tuhan bukan hanya terjadi pada hari-hari raya Kristen saja, melainkan harus menjadi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan umat Kristen, umat Tuhan. Kita diminta untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, agar kita dapat terus mengucap syukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Berkat dan pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup sampai sekarang ini. Pemazmur mengungkapkan ucapan syukurnya dalam puji-pujian kepada Tuhan. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 bait yang pertama. Dengan demikian tidak ada alasan bagi setiap kita orang percaya untuk tidak mengingat kasih Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan itu. Maka menjadi pergumulan dan pertanyaan, apakah kita senantiasa mengingat kasih Tuhan dan kemudian mengucap syukur atasnya? Mari kita senantiasa sebagai pribadi-pribadi yang terus mengalami penyertaan dan berkat Tuhan, terlebih atas kemerdekaan dari perbudakan dosa yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan di dalam Yesus kita dimerdekakan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kita. Kita dilepaskan dari hukuman, dan kita pun mau bebas dari perbudakan dosa. Kita senantiasa melihat kebaikan Tuhan yang sungguh besar itu, dan dinyatakan dengan ucapan syukur yang lahir dari hati yang tulus oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dialami. Demikian juga ucapan syukur yang diwujud nyatakan dengan hidup melayani Tuhan. Kita meyakini bahwa ucapan syukur yang diwujud nyatakan dengan kita melayani Tuhan, tentunya pelayanan yang kita kerjakannya dengan senang, dengan sukacita, karena Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati kita dan menyatakan kebaikannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita selalu ingat kasih Tuhan dan bersyukurlah atas semuanya itu, serta layanilah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati.